Selamat siang, Pak Rudi dan teman-teman sekalian. Nama saya Jeremy Dextra Jonathan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai planning. Nah, apa itu planning? Jadi, apa yang dimaksud dengan planning? Planning itu adalah salah satu proses dalam menentukan suatu hal yang ingin dicapai, yaitu tujuan di masa-masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, jenis-jenis planning itu ada 4, yaitu ada brief, ada time frame, ada specificity, ada frequency of use. Nah, jadi brief itu ya itu tuh ruang lingkup. Nah, ruang lingkup itu menuju ke strategik. Jadi strategic plan yaitu rencana yang berlaku untuk seluruh organisasi, menetapkan tujuan keseluruhan organisasi sementara. Jadi contohnya itu Tokopedia. Strategi Tokopedia bermula dari fokus mengembangkan platformnya sebagai marketplace atau toserba yang membantu mempertemukan para penjual dan pembeli. Nah, setelah itu selanjutnya perusahaan berkembang menjadi lebih dari sekedar marketplace, C2C atau customer to customer. Nah, para pengguna Tokopedia bisa membayar tagihan listrik, tagihan pajak, isi ulang pulsa, seluler, serta melakukan berbagai pembayaran lainnya. Semua bisa dilakukan hanya melalui aplikasi smartphone. Nah, setelah itu ada operasional. Operasional plan adalah rencana yang lebih rinci atau terperinci tentang bagaimana tujuan organisasi dapat dicapai dan fokus pada pedoman untuk mengimplementasikan program organisasi tersebut. Contohnya Tokopedia membangun kantor layaknya kantor pusat Googleplex agar bisa menampung ribuan karyawan dengan bangunan kantor yang megah. Setelah itu ada memperkuat inti infrastruktur perusahaan. Perawatan rutin penting untuk mencegah kerusakan teknologi di perusahaan. Lalu fokus pada konsumen, karena itu Tokopedia akan mengkaji kebutuhan pelanggan. Lalu fokus pada penguatan platform data, pengembangan basis data penting dilakukan guna mengikuti perkembangan masyarakat. Yang terakhir, mengoptimalkan eksekusi teknologi secara finansial. Karena itu, Tokopedia akan memastikan keseimbangan antar AI dan pengeluaran keuangan perusahaan. Nah, setelah itu ada time frame. Time frame itu jangka waktu. Nah, jangka waktu itu ada long term, ada short term. Nah, long termnya itu rencana dengan kerangka waktu lebih dari 3 tahun. Jadi, contohnya Tokopedia, itu jadi toko serba ada di Indonesia, menghadirkan toko kelontong di ranah online, menumbuhkan masa depan digital Indonesia. Nah, short term-nya itu, short term plan-nya rencana dengan kerangka waktu 1 tahun atau kurang. Contohnya Tokopedia, perusahaan ini menargetkan atau break even point pada tahun selanjutnya. Jadi break even point itu keadaan di mana tingkat penjualan atau pendapatan diperoleh dan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba berada dalam posisi yang sama. Nah, next ada specificity, yaitu spesifikasi. Jadi directional plan, ada directional, rencana fleksibel yang menetapkan pedoman umum, memberikan fokus, namun memungkinkan kebijaksanaan dalam implementasi. Jadi contohnya itu Tokopedia ingin menjadi garda depan dalam mendukung upaya digitalisasi di Indonesia dan fokus mengembangkan platformnya sebagai toserba atau toko serba ada yang membantu mempertemukan para penjual dan pembeli. Dan jika seseorang menginginkan sesuatu yang tak biasa ditemukan di toko biasa, orang akan bertanya, sudah cek ke Tokopedia belum? Nah, lalu ada spesifik atau specific plan. Nah, rencana yang didefinisikan dengan jelas dan tidak meninggalkan ruang untuk interpretasi atau tidak dapat diubah. Nah, specific plan itu contohnya Tokopedia menjadi pilihan utama aplikasi online shopping ataupun toserba online di Indonesia.
Nah, next ada frequency of use. Frequency of use itu atau bisa disebut penggunaan. Nah, frequency of use itu ada dua, ada single use, ada standing. Nah, single use plan itu ada rencana satu kali yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan situasi yang khusus atau tidak biasa. Contohnya itu Tokopedia menggunakan brand ambassador boy band atau girl band yang BTS ini dan Blackpink untuk menarik pelanggan. Nah, setelah itu ada standing plan. Standing plan itu rencana berkelanjutan yang memberikan panduan untuk kegiatan yang dilakukan berulang kali. Contohnya Tokopedia membuat cashback besar secara berkala pada hari-hari dan tanggal tertentu yang diadakan oleh Tokopedia. Next. Nah, setelah itu ada dua buah topik yang saya ingin bahas lagi. Yang pertama, dalam lingkungan yang tidak pasti, manajer harus mengembangkan rencana yang spesifik, tapi fleksibel. Nah, contohnya pada saat pandemi COVID ini, saat ini yang tidak terduga. Jadi, Tokopedia lebih merekomendasikan pembayaran melalui mobile banking atau pembayaran digital atau online, dikarenakan lebih praktis. Dan juga tujuannya untuk menekan kegiatan atau aktivitas masyarakat yang dilakukan di luar rumah untuk dapat membeli kebutuhan sehari-harinya. Atau juga, jika ada beberapa orang yang tidak memiliki mobile banking, pihak Tokopedia juga menyediakan fitur pembayaran melalui COD. Nah, arti COD itu yaitu cash on delivery. Jadi sistem COD tersebut kita tetap membayarnya dengan duit cash, akan tetapi pembayarannya ketika barang sudah diantar dan sudah sampai di tujuan. Jadi si pembeli membayarkan duitnya ke si driver atau driver online-nya atau kurir yang mengantarkan barangnya. Lalu yang kedua, manajer perlu menyadari bahwa perencanaan itu adalah proses yang berkelanjutan. Jadi manajer perlu menyadari bahwa perencanaan itu adalah proses yang berkelanjutan. Menurut saya itu iya. Jadi dikarenakan masyarakat sudah terbiasa di rumah karena udah pandemi ini kurang lebih udah 2 tahun. Jadi merasa belanja online itu lebih praktis daripada harus keluar rumah. Apalagi di Tokopedia tuh banyak-banyak mitra dari Toserba karena ada barang beberapa juga di toko-toko yang di sekitaran kita tuh kadang nggak ada, tapi pas kita lihat di Tokopedia itu dengan mudah kita cari dengan kita mengetikkan nama barangnya. Setelah itu ini daftar pustaka yang saya ambil. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.